tanpa bergejala juga saya terdiagnosis COVID positif, saya pun mengalami kecemasan. Jadi artinya alangkah berbahayanya saya kalau sempat saya tidak terdiagnosis, kemudian saya bepergian kemana-mana, karena saya tidak bergejala, tentu akan lebih banyak orang yang akan terinfeksi oleh saya. Jadi Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan share pengalaman salah seorang dosen saya, yaitu Dr. Roza Silvia, yang pernah menderita COVID-19 tanpa gejala. Yuk kita simak video berikut ini mengenai pengalaman beliau bagaimana menghadapi COVID-19 tanpa gejala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya terus terang mengalami fase-fase kecemasan seperti tadi yang dipaparkan oleh Dr. Amel ya. Pada tahap awal sebelum saya terdiagnosis COVID, saya cemas untuk terkena. Tapi kemudian tanpa saya sadari, tanpa bergejala juga, saya terdiagnosis COVID positif, saya pun mengalami kecemasan. Jadi artinya saya bisa membayangkan hal-hal yang dirasakan oleh rekan-rekan semua, dosen-dosen semua atau masyarakat umumnya yang belum terkena, bagaimana kita sangat takut gitu untuk berdekatan atau tahu saja ada yang positif tuh kayak kita nggak mau dekat-dekat, itu saya pernah merasakan itu sebelumnya. Namun tentu kita sebagai seseorang yang juga dekat dengan suasana ilmiah, kita tentu punya kesempatan lebih banyak untuk mempelajari dan membaca dari sumber yang valid dan bisa dipercaya. Menurut saya karena itu juga beberapa kali kami lakukan di rumah. Jadi pada saat orang istilahnya ada panic buying tadi ya, Bu Amel ya, itu kami berusaha untuk ngerem juga, walaupun ada dorongan untuk membeli ini dan itu, untuk stok apalah gitu ya, karena memang ternyata nalurianya seperti itu gitu. Beruntung sekali kalau kita-kita yang cukup banyak terpapar dengan ilmiah terkait dengan penyebaran COVID dan apa yang harus dikerjakan, itu bisa membantu untuk meredam kecemasan sendiri. Dan kemudian pada saat akhirnya terdiagnosis dan memang tidak bergejala, saya malah dalam hati awalnya berpikir alangkah berbahayanya saya kalau sempat saya tidak terdiagnosis, kemudian saya bepergian kemana-mana, karena saya tidak bergejala, tentu akan lebih banyak orang yang akan terinfeksi oleh saya. Jadi karena yang muncul pertama kali pikirannya itu ya, artinya saya merasa ini petunjuk dari Allah untuk saya mengerem diri untuk betul-betul stay at home, untuk betul-betul isolasi. Nah, memang saya tidak bisa pungkiri, saya merasa pada hari pertama dan hari kedua saya terdiagnosis itu adalah hari yang cukup berat, karena berbagai hal negatif yang seperti sebelum-sebelumnya banyak ditayangkan di televisi, bagaimana pasien-pasien COVID itu tidak bisa bertahan, kemudian bagaimana stigma masyarakat terhadap si penderita COVID maupun keluarganya itu ya tetap muncul di kepala saya, dan sempat juga saya merasa kebingungan untuk memilih sikap seperti apa yang akan saya pakai untuk menjalani hari-hari. Karena terus terang, pada saat saya terdiagnosis COVID, itu saya hanya tinggal bertiga di rumah dengan anak dua, karena suami dan mertua saya sudah lebih dulu terdiagnosis dan sudah berada di isolasi Jamil. Jadi pada saat itu saya mulai berpikir jangan-jangan nanti saya diusir oleh tetangga atau apalah gitu ya, dengan berbagai kondisi waktu itu. Jadi memang sempat saya merasakan kecemasan, hilang selera makan, kemudian malam pertama saya tidur di rumah setelah terdiagnosis itu pun saya merasa tidak bisa tidur dengan tenang, hampir setiap jam terbangun, itu saya alami. Tapi kemudian ya saya berusaha untuk lebih objektif melihat ini, bahwa yang saya pikirkan saat itu sepertinya adalah cemasnya lebih ke stigma sosial. Bagaimana nanti masyarakat akan bersikap terhadap saya. Saya malah lupa memikirkan apakah penyakit saya ini akan berbahaya atau tidak gitu. Nah, karena itu yang akhirnya saya simpulkan, secepat mungkin saya maupun suami berdiskusi, kemudian kami berpikir satu persatu hal yang mencemaskan itu harus kami selesaikan. Jadi kecemasan yang pertama itu adalah karena kami takut efek di sosial mungkin nanti yang akan gimana-gimana, ya kami berpikir itu harus kami hadapi dari awal. Jadi kami memilih untuk lebih terbuka, membuka diri, menginformasikan bahwa kami positif gitu, supaya di satu sisi beban itu hilang dan di sisi lain juga seperti
awalnya yang saya pikirkan adalah kalau saya tidak terdiagnosis, saya tidak bergejala, kemudian saya kemana-mana itu nanti akan menyebabkan orang-orang terinfeksi, tentu itu juga yang saya harapkan setelah kami informasikan, siapa tahu ada yang sudah berkontak atau bagaimana dengan kami dalam waktu-waktu terakhir itu ya bisa ikut mawas diri, kalau perlu periksa ya periksa gitu. Jadi bebannya sedikit demi sedikit bisa longgar dan akhirnya memang itu sangat-sangat efektif rasanya untuk meredam kecemasan, karena akhirnya yang saya cemaskan itu tidak terjadi. Nah, hal itu yang memang sepertinya dialami oleh hampir semua pasien-pasien COVID positif dan terus terang sejak saya istilahnya mendeklarasikan ya kami positif COVID di berbagai grup WA atau di berbagai cara itu beberapa pasien-pasien positif COVID yang lain itu entah bagaimana caranya mereka akhirnya berkontak dan mencoba untuk mengungkapkan perasaannya. Ada yang dengan menangis, dengan tidak terima dan merasa ini suatu hal yang tidak mungkin, berharap ini positif palsu. Itu padahal dari kalangan ada yang dokter, ada yang memang masyarakat awam yang kami tidak kenal sebelumnya, atau memang beberapa rekan-rekan yang ternyata menutup diri ke yang lain. Jadi intinya kalau saya berpikir mungkin kondisi seperti ini perlu kita sikapi sebagai klinisi ataupun praktisi kesehatan dan juga akademisi. Supaya yang terjadi sekarang ini adalah berita pertakut untuk jangan terinfeksi COVID. Tapi kadang-kadang lupa untuk memberikan motivasi bagi yang sudah terinfeksi untuk bagaimana mereka lebih settle dalam menjalani hari-harinya sampai akhirnya bisa negatif. Mungkin itu pada intinya, Dr. Husna.